Shalom, selamat hari Minggu semua. Halo Kak Eca, apa kabar? Halo Kakak Fuji, kabar Kak Eca baik-baik saja. Wah, Kak Fuji juga dalam keadaan sehat dan sukacita karena hari ini mau ibadah online bersama adik-adik di rumah. Kak Fuji dan Kak Eca berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah Kak Fuji, untuk lebih semangat lagi kita untuk memulai ibadah online ini, Kakak Eca dan Kakak Fuji undang adik-adik untuk menyanyikan lagu di kepak-kepakan sayapnya, dipandu oleh Abang Daud. Abang Daud, musiknya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, udah semangat nih Kak Eca. Kita udah siap buat mulai ibadah. Tapi adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita mau doa dulu dengan sikap doa. Tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang manis, kita mau doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak karena begitu besar kasih setia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Bapak. Sehingga pada pagi ini ya Bapak kami dapat kembali di sini untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu HKBP Ujung Menteng. Bapak yang baik, walaupun dengan tempat yang jauh seperti ini ya Bapak, Engkau membimbing kami supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Apa kabar nih? Amang harap semuanya sehat selalu. Nah, kita memasuki ibadah online sekolah Minggu. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa saat teduh. Amin. Kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya.
bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336 ayat 1. Dihapuskan dosaku. Anak-anak, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Mari anak-anak kita bersama-sama mengucapkan Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat 150 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Tiap hari bergembira. Bahkan orang yang berdosa diberi
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu kita ya. Coba adik-adik semua, kupingnya dipasang ya. Oke. Warta sekolah minggu tanggal 16 Agustus 2020. Yang pertama, kita akan kembali beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Yang kedua, ayat bulanan kita sudah pada hafal belum adik-adik? Oke, kita sama-sama lagi ya. Kita membacakan ayat bulanan kita yang diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10 yang bunyinya, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa persembahannya dikumpulkan bersama mama dan papa ya. Yang keempat, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 2. Karena kasih-Nya padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Kita berdoa, doa dimulai.
Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Engkau menjaga kami, Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya, dari segala virus yang membuat kami tidak berdaya. Dan kami percaya sukacita yang daripada Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kedua orang tua adik-adik kami ini, kakak, abang, dan adik. Engkau juga Tuhan yang memberikan yang terbaik buat keluarga adik-adik kami, sehingga kami tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi bekal dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Inang harap semuanya sehat-sehat. Inang juga berharap mama papa juga diberkati oleh Tuhan. Sukacita selalu ada dalam hati adik-adik sekolah minggu. Sekalipun adik-adik sekolah minggu tidak dapat keluar kemana-mana, tidak dapat beribadah bersama kakak-kakak sekolah minggu Inang Bible Pro, tetapi tidak mengurangi sukacita yang daripada Tuhan. Oh ya adik-adik, mari kita buka renungan kita, yaitu tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11. Sudah dibuka adik-adik? 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 11. Kalau sudah dibuka, Inang baca ya. Adik-adik di rumah membaca di dalam hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian adik-adik bunyi firman Tuhan. Inang mau bertanya nih. Oh ya adik-adik, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa namanya siapa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, siapa adik-adik? Iya, Adam dan Hawa. Tetapi sekalipun sampai sekarang dosa itu masih ada di dalam diri kita, Tuhan sudah melepaskan kita. Melalui apa? Melalui salibnya. Tuhan Yesus begitu sayang terhadap kita, terhadap adik-adik, terhadap mama, papa. Tuhan sangat mencintai kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Itu sebabnya Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk kita boleh bersuka cita hingga sekarang,
untuk kita boleh beroleh hidup yang baru. Nah adik-adik, lalu kemudian Tuhan mau minta apa dari kita ketika Tuhan mempersembahkan dirinya, nyawanya kepada kita? Nah ini dia adik-adik, ternyata Tuhan mau adik-adik sekolah minggu itu harus taat kepada Dia, harus seturut dengan firman Tuhan, harus melakukan apapun yang dikatakan oleh hukum Taurat Allah. Di sana dikatakan jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan dan jangan. Ternyata adik-adik, mencuri pulpen teman-teman juga berdosa, walaupun itu hanya 1 biji saja. Mengambil uang papa dan mama juga berdosa, walaupun hanya uang 5.000 atau 10.000 saja. Kalau adik-adik tidak pamit, tidak minta kepada temannya yang mau dipinjemin pulpen atau terhadap mama papa, kalau tidak diminta dan kalau tidak diizinkan dan adik-adik mengambilnya, itu sama saja berdosa. Itu sebabnya setiap adik-adik diingatkan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, karena itu termasuk adalah perilaku yang tidak baik. Itu juga yang dinamakan melakukan dosa. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan, mereka tidak turut kepada Tuhan, dan akhirnya mereka sendiri terkena hukuman dari Tuhan. Mereka dibuang dari tanah yang penuh dengan kebahagiaan, tanah yang penuh dengan sukacita, tanah yang penuh dengan tidak terkatakan. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu melakukan dosa, mencuri, berbohong, berdusta, atau apapun, terus tidak taat kepada mama papa, Tuhan juga punya hukuman kepada adik-adik. Bisa saja Tuhan marah kepada adik-adik, tidak memberikan kepintaran kepada adik-adik. Tadinya semuanya cantik dan ganteng, Tuhan juga menjadi karena marah, jadi tidak memberikan yang terbaik terhadap adik-adik. Tuhan punya cara tersendiri untuk menghukum adik-adik kalau berdosa. Oleh karena itu adik-adik, karena Tuhan cinta adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik, karena Tuhan begitu menyayangi adik-adik sekolah minggu, yuk lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Ingatlah, ketika adik-adik hormat kepada orang tua, ketika adik-adik sayang kepada teman-teman, ketika adik-adik ini turut perintah Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, dan adik-adik menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, maka satu hal yang harus adik-adik ingat adalah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan adik-adik, menjaga, memberikan yang terbaik, dan mewujudkan impian adik-adik, mewujudkan cita-cita adik-adik. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang kami sayangi, mari bertumbuhlah di dalam Dia. Jauhkanlah
segala dosa dan pelanggaran dari kehidupan adik-adik. Mari datanglah kepada Tuhan, minta mohon kepada Tuhan. Jikalau adik-adik melakukan kesalahan, jikalau adik-adik berbohong, jikalau adik-adik mencuri, datanglah kepada Dia. Mintalah pengampunan kepadanya melalui doa adik-adik. Maka Tuhan akan mengampuni adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, keadaan apapun saat ini kita, walaupun kita beribadah lewat online, tidak mengurangi sukacita kita bersama Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Bernyanyilah untuk Tuhan, bersukacitalah di dalamnya. Mohon ampunlah kepada Tuhan karena ada pengampunan dari Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau tahu Tuhan, adik-adik kami yang sangat polos. Dia hanya mau melakukan apa yang menurutnya, yang boleh membahagiakan dirinya. Tetapi lewat firman Tuhan mengingatkan kepada adik-adik kami untuk tetap berbuat baik, untuk tetap tinggal di dalam Engkau melalui firman, untuk tetap melakukan hukum Taurat-Mu di dalam jalan kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupan kedua orang tua dan keluarga adik-adik kami HKBP Ujung Menteng. Kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu di setiap usaha yang mereka lakukan melayani Tuhan di tengah gereja. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka Tuhan semangat di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Sekalipun ada banyak hambatan yang mereka hadapi, tetapi kami percaya itu tidak akan mengurangi sukacita mereka di dalam Tuhan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih buat adik kami Daud, ya Bapak, yang tetap setia bersama kami di tengah-tengah pelayanan di sekolah minggu. Engkau memberkati setiap kehidupannya, di setiap aktivitas dan perkuliahan yang akan datang Tuhan. Engkau menjaga, Engkau memberikan yang terbaik, dan Engkau memberikan apa yang ia perlukan, sehingga ia tetap bersukacita di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Bapa Sorgawi, kepada kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1, Tison adong hubuan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Kak Fuji, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi kakak minta adik-adik tetap duduk manis untuk mengikuti sampai habis ibadah ini. Ya Kak Eca jangan sedih, karena minggu depan kita masih bisa bertemu adik-adik sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu secara online. Bagi adik-adik, Amal, Ina yang sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu online ini, kami seksi sekolah minggu mengharapkan dukungan yang membangun untuk lebih baik lagi ibadah sekolah minggu ke depannya. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap rajin cuci tangan, menggunakan masker kalau lagi keluar rumah ya. Dan jangan lupa tetap belajar meski kita masih belajar dari rumah. Jangan kelamaan main gamesnya ya. Tapi Kak Fuji, ada lagi nih satu info yang penting banget. Apa itu ya Kak? Kalau walaupun kita ibadah online, kakak-kakak tetap ngasih adik-adik aktivitas. Wow, apa itu aktivitasnya Kak Eca? Aktivitasnya banyak sekali, mulai dari yang kecil 1 sampai yang gede remaja. Oh iya Kak Eca, gimana ya Kak cara dapetin link aktivitasnya? Nah, linknya itu dapat kita lihat di deskripsi di bawah ini Kak Fuji. Oh, berarti adik-adik tinggal klik linknya yang ada di description, di-download, dikerjakan di rumah masing-masing, difoto, dan dikirim ke kakak guru sekolah minggu horongnya masing-masing. Dan untuk nomornya ya Kak Eca ada di layar ini ya adik-adik sekolah minggu. Nah, ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Selamat hari Minggu.